Di sini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol solo gitu ya. Lalu ada masalah dengan sembilan jadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, di soal kali ini, jadi pada pertemuan kali ini sebenarnya Maki khusus membahas soal-soal bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan tabel. Jadi suatu tabel, ada suatu data yang diberikan, tugas kita adalah mengambil kesimpulan dari data yang diberikan itu. Ya, ada suatu matrik yang diberikan dalam bentuk baris dan kolom. Tugas kita adalah mengambil kesimpulan ataupun mencari pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut. Sebagaimana contoh soal yang berikut ini. Ya, yang pertama di sini sudah diberikan matrik katanya ya. Cermatilah isi matrik berikut. Jumlah korban kecelakaan selama tahun 2014. Jadi ini ada matrik jumlah korban kecelakaan selama tahun 2014. Satu, ada jenis keadaan. Kolom keduanya ini kolom pertama nomor, kolom kedua jenis keadaan, kolom ketiga pesawat terbang, kolom keempat kapal laut, kolom kelima mobil, kolom keenam adalah motor. Jadi ada 6 kolom. Lalu baris ke satunya ini di kolom keadaan ada meninggal, luka berat, luka ringan, hilang, dan lain sebagainya. Di pesawat terbang 23, 15, 16, dan susah bisa nanti kawan-kawan melihat sendiri gitu ya. Tugas kita sekarang adalah mengambil nih. Jadi pertama untuk menghadapi soal ini ya udah kita jangan langsung baca ke sini tapi langsung baca aja ke soal. Nih soalnya kan permintaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi matrik tersebut adalah bla bla bla. Nah, tugas kita adalah mencari pernyataan yang sesuai dengan isi matrik ini. Jadi nggak usah harus langsung ke sini. Itu menyita waktu, kawan-kawan langsung aja ke soal, kemudian langsung ke option itu dan lihat ke tabel. Nah, itu cara cepatnya barangkali ya. Jadi tugas kita adalah mengambil pernyataan ataupun kesimpulan yang cocok berdasarkan tabel yang diberikan gitu. Karena mungkin saja nanti soal yang keluar itu seperti ini gitu kawan-kawan. Yang A, optionnya kayak gini. Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan pesawat terbang lebih banyak daripada jumlah korban yang mengalami luka. Berarti di pesawat terbang fokus nih. Meninggal 23, yang luka, kemudian yang mengalami luka. Sementara luka di sini ada dua kan, luka berat, luka ringan. Jadi kalau hanya luka saja itu berarti itu dengan luka berat dan luka ringan. Luka ringan gitu maksudnya. Jadi luka berat dan luka ringan itu di-cover oleh luka. Sementara luka ringan itu ada 9 orang, sementara luka berat itu ada 15. Berarti jumlahnya kalau kita jumlahin itu ada 24. Sementara yang meninggal di pesawat terbang ada 23. Benar nggak bahwa meninggal lebih besar, lebih banyak daripada yang luka? Berarti bohong ya, karena 23 harusnya kurang dari 24 gitu. Sementara di pernyataan ini dikatakan 23 lebih dari 24. Berarti yang nomor option A ini adalah bohong gitu ya. Jangan dipilih berarti. Kemudian option B, jumlah korban yang hilang dalam kecelakaan mobil dan motor. Hilang, mana yang hilang? Nih, mobil dan motor. Lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan pesawat terbang. Jumlah kecelakaan mana? Lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan. Jumlah kecelakaan pesawat terbang. Kalau yang hilang mana? Ya coba. Yang hilang kan ini mobil dan motor, no ya. Motor no. Katanya lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan. Jumlah korban kecelakaan pesawat terbang kan banyak ini. Tuh, 23 ada termasuk meninggal, berarti kan jumlah korban itu kan jumlah korban kecelakaan. Nah, jumlah korban berarti kan ini termasuk yang 23 yang meninggal, luka berat, luka ringan, dan hilang. No, lebih banyak katanya daripada yang lainnya. Berarti ini juga wrong. Oh, berarti kalau gitu wrong. Itu ya karena no itu kan kecil. Sekarang opsi yang C. Jumlah korban yang meninggal lebih dari 100 orang. Nah, terjadi pada kecelakaan mobil dan motor. Jumlah korban yang meninggal lebih dari 100 orang. Mana? Terjadi pada kecelakaan mobil dan motor. Coba, mobil meninggal lebih dari 100, motor, bisa jadi ini ya. Bisa jadi ini. Kemudian kita cari lagi yang D. Kecelakaan pesawat terbang lebih sering terjadi daripada kecelakaan mobil dan motor. Kecelakaannya lebih sering terjadi pada mobil dan motor. Justru mobil dan motor yang banyak kan. Ini kan 126, ini 100, sementara ini puluhan. Nah, berarti ini ngomong juga kawan-kawan. Yang E, semua kecelakaan kendaraan bermotor meninggal dunia. Kecuali kecelakaan mobil dan motor. Loh, semua kendaraan bermotor meninggal dunia. Enggak kan, ada yang luka berat, ada yang luka ringan, gitu kan, enggak meninggal semuanya. Berarti ini juga wrong. Oh, berarti kalau begitu jawaban yang melipat bukan soal nomor 1 ini. Di nomor 1 yang mengganti nama nomor 1 itu adalah yang C. Gitu kan kawan ya. Karena jumlah korban yang meninggal lebih dari 100 orang itu terjadi pada kecelakaan mobil dan motor. Ini lebih dari 100.
Kalau pesawat terbang itu kurang dari 100, kapal juga kurang dari 100. Begitu kan kawan? Understand? Inap-inap, jadi mantap. Kalau mantap, next. Soal number 2. Mana number 2? Number 2, number 2. Coba kita lihat. Ini mana? Oh, saya mati number 2. Ini dia. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa masalahnya minumnya teh bos so gitu ya. Selalu ada masalah dengan semua jadi Mojito Solution. Biar apa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Number 2 nih, number 2. Perhatikan ke grafik berikut. Penjualan kendaraan bermotor roda 4. Nih, grafik penjualan kendaraan bermotor roda 4. Grafiknya seperti ini. Nah, turun berarti kan naik sedikit, naik lagi, menjauh terus, turun, naik lagi terus begitu. Nah, grafiknya. Jadi tadi kata Makir, trik untuk menjawab soal seperti ini jangan langsung dilihat ini, tapi lihat dulu soalnya. Yang diinginkan soal apa? Pernyataan yang sesuai dengan grafik. Oh, lagi-lagi kita mencari pernyataan yang sesuai dengan grafik yang berikan. Oh, berarti langsung ke sini, langsung ke option A. Itu. Kata soal A, nih kata soal A, kata pernyataan yang A, option A maksudnya gitu ya. Pada tahun 1999, penjualan kendaraan bermotor roda 4 naik dibandingkan tahun 1997. Mana? 1999 naik daripada 97 turun. Ini penjualan ya. Karena ini grafik penjualan nih. Penjualan kendaraan bermotor pada roda 4 nih naik dibandingkan tahun 1997 dari 1999 gitu kan ya, naik. Oke, betul, naik, ini bisa jadilah ya. Penjualan kendaraan bermotor roda 4 menurun tajam pada tahun 1998. Nah, dia menurun tajam nih. Nah, bisa jadi nih ini pakai jadi ya. Kalau ini pada tahun 1999 mana ini kan penjualan kendaraan bermotor roda 4 naik dibanding tahun 1997. Justru 1997 maksudnya itu lebih tinggi daripada 1999 kan. Cuman dari 97 dia turun ke bawah menuju 1998. Berarti yang ini wrong gitu kawan-kawan. Kalau yang ini menurun tajam. Oh, 7 menurunnya juga tajam. Jadi terus kalau menurun tajam terus gitu ya. Jadi turunan yang tajam gitu ya. Itu 1998 tajam dia menurunnya, lalu naik dan seterusnya gitu kan ya. Berarti ini ya kemungkinan yang B betul. Yang C coba kita lanjutin kalau penasaran ya. Penjualan kendaraan bermotor roda 4 tahun 2000 lebih kecil daripada penjualan tahun 2001. 2000 roda 4 di mana lebih kecil ini kan, kalau ditarik garis 2000 lebih kecil daripada 2001. Tinggian mana tuh? Oh, harusnya kan 2000 lebih besar daripada 2001 kan gitu ya. Karena 2001 ini segini, sekitar 750 atau 250 nih, 250. Sementara tahun 2000 itu 300 tuh kalau grafik yang kita lihat ya, 300 kendaraan. Berarti yang ini juga wrong gitu kan ya. Kemudian pilih yang option D. Penjualan kendaraan bermotor roda 4 tahun 2002 sama dengan tahun 1997. 2002 mana? Nih, tarik garis ke sini. Berarti ini 300 kurang ya. Sementara 1997 di sini 300 lebih. Berarti enggak ya, harusnya 1997 lebih dari 2002 gitu kan. Berarti yang ini gitu. Yang E kalau masih penasaran gitu ya. Penjualan kendaraan bermotor roda 4 tahun 2003 lebih besar daripada tahun 2004. 2003 katanya lebih besar daripada 2004. Justru 2004 lebih besar, harusnya 2004 lebih dari 2003. Berarti yang option E juga wrong. Oh, kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Karena dia sesuai dengan apa yang diberikan, dengan grafik yang diberikan kepada kita, dengan grafik yang ditujukan kepada kita. Begitu kan kawan? Understand? Inap-inap, ini sedih mantap. Gitu kalau mantap. Next, soal number 3 nih. Soal number 3 gitu. Tabel pendatang ilegal di Australia tahun 2008 sampai 2012. Oh, jadi ini tentang tabel pendatang ilegal di Australia tahun 2008 sampai sekarang. Nah, yang ingin soal apa? Jadi triknya adalah kita cek yang ingin soal apa sih. Ternyata yang ingin soal adalah kalimat pernyataan yang sesuai. Lagi-lagi pernyataannya sesuai dengan tabel yang berikut adalah. Nah, berarti trik cepatnya adalah langsung kita lihat apa yang diinginkan soal gitu kawan-kawan ya. Jadi pertama ya kita
lihat dulu apa yang diinginkan soal, langsung kita meluncur ke option A gitu cara cepatnya ya. Kita cek option A. Jumlah perahu dan pendatang terbanyak tahun 2010 sampai 2012. 2010 sampai 2012 terbanyak, tapi di sini ada kata terbanyak. Kalau terbanyak harusnya jangan banyak gitu, jangan ada rentang kayak gini, interval dari tahun 2010 sampai 2012. Berarti ini kawan-kawan dia, karena ada intervalnya. Kalau terbanyak satu aja gitu ya. Tertinggi berarti satu, paling tinggi. Terbanyak ini paling banyak gitu. Pendatang tahun 2012 naik 4 kali lipat dari tahun 2011. Mana pendatang tahun 2012 berarti ini 17.000. Pendatang tahun 2012 17.000. 86 naik katanya 4 kali lipat dari tahun 2011. Mana 2011? Mana pendatangnya? Dari mana kita menyimpulkan pendatang tahun 2012 naik 4 kali lipat dari tahun 2011? 2012 pendatang tahun 2012 naik 4 kali lipat katanya. Coba 4.730 dari 11-nya kan 4 kali lipat gak ini? 12, 9, 16, 17 17.920. Nggak 4 kali lipat ya, kurang wrong berarti yang ini. Kemudian jumlah perahu tahun 2010, jumlah perahu tahun 2010 yang ini berarti 135 kan, naik 58% dari 2009, 58% dari 2009. Ini 61. Coba 61 ya naik berapa persen? 58% katanya, berarti kali 58%, 58 per 100. Ini aja kawan-kawan, kalau 50% aja udah 122 kan. Nah 22, 8%-nya berapa tuh? Kita cek aja. Coba kalikan ini 65 kali 58 gitu. 40 9 0 4 48 52 25 30 32 0 7. Ini berapa tadi? 8 kali 0 40 48 52 5 nih 7 3.700. Loh, jadi 3.700 ya. I'm sorry, 65 maksudnya. Oh iya benar, dibagi 100 kan. Bagi 100 dibagi 37 berarti 37 ditambah 61 gitu, naik 50%. Kalau 100% kan ini aja, gini aja lah kawan-kawan biar cepet lah. Kalau naik 50% dari 61 berarti itu sudah 30 kan. Tengahnya dari 61 berarti 30 90. Sementara di sini 135 berarti itu kurang kan. 100% saja itu 122. Nah, apalagi 50% gitu kawan-kawan ya. Biar cepetnya. Ini aja lah. Jumlah perahu tahun 2010 katanya naik 58% dari 2009. 100% saja sudah 122, masih kurang dari sini, apalagi 58%, berarti ini gitu kawan. Yang D sekarang, perahu D dan pendatang tahun 2009 dan 2011 sama. Perahu dan pendatang tahun 2009 mana? Perahu dan sama katanya. Jelas ini wrong kan? Nggak sama ini wrong juga. Gitu ya. Perahu dan pendatang ilegal di Australia paling sedikit terjadi tahun 2008. Nah, ini betul kawan-kawan ya. Perahunya tahun 2008 paling sedikit, pendatang juga paling sedikit. Kalau kesini semakin besar kan. Paling sedikit ada di tahun 2008. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang begitu kan kawan? Ansen, pindah-pindah, jadi mantap. Oke kawan-kawan. Jadi cara cepatnya pertama kita langsung lihat dulu soalnya, kemudian baca option, lalu kita lihat ke tabel. Nah, kalau sudah ditemukan itu yang paling tepat ya udah itu. Kebetulan di sini option yang paling tepat itu ada di E, berarti kita langsung ya dicoba berarti satu-satu gitu kawan-kawan. Kecuali kalau kita mau jinjang, tapi enaknya sih dicoba dulu aja. Siapa tahu nanti ada di option A gitu kan ya.